Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bidaraini amin. Kemarin masih membahas satu hadis belum tuntas, belum pada mahallus syahid, belum pada pokok pembahasan. Masih menjelaskan tentang bahwa nanti di dalam surga itu seluruh penghuni surga akan bisa melihat zatnya Allah secara jelas, gamblang, tanpa ragu-ragu, tanpa penutup, tanpa tirai sama sekali. Saat itulah para penghuni surga telah mendapatkan nikmat yang terbesar, karena dengan adanya penampakan zat Allah ini menegaskan bahwa Allah telah betul-betul meridhai mereka. Seperti yang kemarin saya sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah ini kembali kepada Allah dalam kondisi sangat lega, puas, bersyukur banget kepada Allah. Ya, kalau disimbolkan kemarin dengan menikmati seluruh nikmatnya surga. Tapi itu masih belum lengkap, karena belum jelas, belum pasti apakah Allah sudah meridhoinya atau belum. Masih hanya disuguhi dan dijamu oleh para pembantu-pembantu Allah, para malaikat. Tapi ternyata begitu Allah menampakkan zatnya, bukan hanya radiyah mereka, tapi juga mardiyah. Mereka dengan jelas telah diridhoi oleh Allah. Disinilah puncak dari segala kebahagiaan dan dan kenikmatan di alam akhirat. Sehingga kemudian nikmat surga menjadi hampa, menjadi ciam, menjadi mentah, menjadi anyep, tak terasa, karena sudah mendapatkan puncak dari semua.
Kanjeng Nabi tidak hanya berhenti di situ, beliau kemudian melanjutkan fa inistata'tum. Nah, ini sudah membahas kepada inti persoalan, yaitu keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Fa inistata'tum, mongko lamun kebangkat. Nah, ini bahasa kita pastinya kebangkat. Fa inistata'tum, mongko lamun kebangkat sapa sira kabeh. Kebangkat itu kuat, sanggup, mampu, istita'ah. Fa in istata'tum mongko lamun kebangkat sira kabeh alla tughlabu ing yen to ora dilindih sapa sira kabeh. Artinya begini, untuk dua jenis sholat fardu ini, ya, Rasulullah betul-betul menegaskan atau berpesan sebaik-baiknya kepada kita bahwa usahakan jangan sampai dua sholat ini terlewatkan, baik terlewatkan dari waktunya atau terlewatkan tidak dilaksanakan secara berjamaah. Jadi upayakan ketika hendak melaksanakan dua sholat ini, persiapannya harus lebih matang, harus betul-betul dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya dua sholat ini atau tidak terlaksananya dua sholat ini secara sah karena sudah kelewat waktunya, atau ya masih dalam waktu tapi waktunya agak molor. Jangan sampai begitu. Makanya Rasulullah berpesan fa inistata'tum alla tughlabu ala sholatin, ingatasi sholat ala sholatin, ingatasi sholat qabla tulu'i syamsi, kang tetep ing dalem sadurunge metune srengenge, mleteke srengenge metu. Wa qabla ghurubiha, lan kang tetep ing dalem sadurunge surupe syamsi. Qabla tulu'i syamsi itu maksudnya sholat sebelum sholat subuh, sebelum terbit fajar berarti sholat subuh. Kalau qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari, berarti sholat asar. Kalau kita bisa melakukan itu, fa'alu, maka mongko nglakonono sira kabeh. Jadi maksudnya bukan berarti kemudian sholat yang lain tidak penting. Nah, 5 waktu itu seperti yang kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, salah satunya mukaffiratun bainahunna, sholat 5 waktu itu bisa melebur dosa di antara sholat-sholat itu, kan itu. Kemudian apalagi kalau ibarat kita mandi di sebuah sungai bersih yang dilakukan sehari 5 kali, bagaimana bersihnya tubuh kita dan seterusnya. Tapi ini khusus ditegaskan, usahakan untuk dua sholat ini hendaknya dijaga betul, jangan sampai kelewat, tidak di awal waktu, apalagi sampai kelewat waktu. Nah, makanya hindari, jangan sampai kamu ditindih, itu maksudnya dikalahkan oleh kesibukan, oleh hal-hal lain yang menyebabkan kita tidak bisa sholat subuh dengan sholat asar. Maksudnya contohnya wis ngerti nek melek bengi iku subuh mesti kebablas, ya aja bengi-bengi melek gitu loh, ya kan. Walaupun waktu itu musim Piala Dunia, terus pertandingannya mesti malam di atas jam 12, bahkan kadang sampai subuh, tetap upayakan jangan sampai itu lalu menyebabkan kita jadi kelewat sholat subuh gitu. Atau melekan bengi main sekak gitu, main karambol, main gafle, ya kan. Atau sekarang lebih sering tuh main game, akhirnya jam 3:30 tidak kuat, ngantuk, keturun, HP ini bahkan masih hidup ya, gitu ya, kebablas dulu, ya sudah, akhirnya subuh hilang.
tangi-tangi wis jam 6, tangi-tangi jam 7. Nah, itu berarti kan kelewat subuhnya. Ini berarti kita tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan akhirnya kita tidak bisa sholat subuh. Nah, ini pesankannya Nabi untuk dua sholat ini hindari itu. Atau mungkin kesibukan yang sekiranya menyebabkan waktu kita tersita, akhirnya gak sholat asar. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, kalau sekali dikerjakan harus sampai tuntas, tidak bisa berhenti. Jangan dikerjakan menjelang sholat asar. Akibatnya khawatirnya nanti sampai kebablas hilang sholat asar. Contoh yang logis itu biasanya dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah operasinya itu sebelum asar. Sedangkan yang dilakukan operasi besar. Operasi besar itu butuh waktu berjam-jam. Saya pernah dulu di Surabaya diundang oleh Asosiasi Dokter Ahli Bedah, itu cerita, dan dia bertanya, kalau lagi operasi itu bisa berjam-jam, itu bagaimana sholatnya? Jadi misalnya operasinya jam 9 pagi, itu selesainya bisa isya, bisa sampai seperti itu. Kalau operasi besar butuh penanganan super intensif yang tidak bisa ditinggal, bahkan dokternya bisa sampai 5-10 orang. Nah, itu bagaimana sholatnya? Nah, itu pernah saya ditanya. Ini harus dihindari mestinya, sebetulnya kata Nabi ini hindari untuk dua sholat ini, jangan sampai seperti itu. Bukan berarti sholat yang lain tidak penting. Kenapa? Karena nanti di dalam hadis selanjutnya itu salah satu rahasianya opo-opo asar sampai subuh yang dipesankan oleh kanjeng Nabi. Sebab dua sholat fardu ini istimewanya disaksikan oleh malaikat pencatat amal. Jadi malaikat itu mencatat amal, kemudian melaporkan kepada Allah. Itu ada yang laporannya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Malaikat itu petugas yang mencatat amal itu shiftnya 2. Nah, kalau pabrik sampai 3, ya kan? Kalau ini cukup 2, shift siang dan malam. Pergantian shift ini terjadi di dua waktu asar dengan subuh. Jadi waktu asar itu pergantian shift dari malaikat siang, penjaga siang dengan penjaga malam. Kalau subuh itu pergantian shift antara malaikat penjaga malam dengan penjaga siang. Jadi pergantiannya di situ. Ini pentingnya, makanya nanti di belakang di bawah ini setelah ini ada hadisnya. Makanya Nabi pesannya luar biasa. Lebih-lebih kalau dijalani dengan berjamaah, gitu ya. Nah, itu maqala mangko nulis dawuh sapa kanjeng Nabi. Nah, ini penulisan ayatnya keliru. Ada salah tulis ya. Bukan fa itu. Bukan fasabbih tapi wa, pakai wawu. Ini surat Toha, surat ke-20 ayat 130. Lengkapnya begini. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih, wa pakai wawu ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ada ayat lain yang mirip sekali, cuma bedanya di belakang, yaitu dalam surat Qaf surat ke-50 ayat 39, bunyinya hampir sama, beda di belakang. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Pakai al, hurufnya itu pakai al, tidak ada mudhof ilaihnya berupa dhamir hilang. Kalau di atas tadi wa qabla ghurubiha, yang ini wa qablal ghurub. Iki angeling ngapal Al-Qur'an. Ya, ada ayat-ayat yang sangat mirip. Tapi sekali lagi sesulit itu masih bisa dihafal. Ini hebatnya Al-Qur'an. Ini pertanda bahwa Al-Qur'an itu bukan ciptaan manusia, bukan karangan kanjeng Nabi. Ya. Wala biqauli syair. Ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an bukan ucapan atau bukan karya seorang penyair. Hebatnya Al-Quran itu seperti yang saya katakan kemarin, saya pernah tes AI itu
untuk membuat ayat Al-Quran dia tidak berani, tidak mau, tidak sanggup. Kalau suruh buat Bible pinter, ngarang Bible pinter, ngarang Bible bisa, mesin lo bisa ngarang kitab suci. Bible tapi kitab sucinya orang Kristen. Kalau suruh ngarang Al-Quran tidak sanggup ya, tidak bisa, tidak berani. Nah, itu masalah mesin. Yes. Sesulit ini masih bisa dihafal dan yang bisa menghafal jutaan manusia. Tapi anehnya Bible, bahkan pendetanya itu pernah ditantang oleh seorang ustadz siapa lupa. Di sebuah perdebatan ditantang, kalau di sini di antara pendeta yang ada ini sanggup menghafal satu lembar, jadi bolak-balik Bible itu sampai dia berani bersumpah saya akan masuk Kristen. Tidak ada yang berani. Ditantang lebih lagi, udah tidak usah satu lembar, satu halaman saja dengan titik koma yang persis sama. Tidak ada yang sanggup. Pendeta, kiainya Kristen tidak sanggup. Nah, itu ya, tidak sanggup. Dan ini tulisan begini kalau keliru ya wajar karena memang ini cetakan bukan mushaf Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran memang ada tim lajnah atau tim panitia atau lajnah pentasheh Al-Quran. Jadi setiap terbitan atau cetakan Al-Quran harus difilter dulu oleh tim pentasheh Al-Quran untuk meneliti apakah ada tulisan yang keliru. Dan alhamdulillah ini ketemu kalau ada yang keliru. Ini pentingnya hafal Al-Quran itu tahu. Ya, saya tidak hafal, cuma kok penasaran kok lain, rasanya kok gak bodoh. Setelah saya cek di Al-Quran ternyata keliru. Gak hafal tapi kerosok gitu ya. Buat ya. Cuma kalau mengkontrol dawuh sapa Kanjeng Nabi mesti maos membaca karena ini ayat Al-Quran. Mesti membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ing ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih lan maha sucekno sira bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira. Nah, ini bahasa lain dari sholat. Dari sholat itu membaca tasbih dan membaca hamdalah karena memang di dalam sholat itu isinya kalau tidak pujian ya doa itu pujian dan doa. Fasabbih wasabbih lan maha suci sira bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira. Kapan itu? Qabla tulu'i syamsi ing dalam sadurunge metune srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalam sadurunge surupe atau tenggelamnya surupe syamsi. Toha, surat Toha ayat 130. Wa fi riwayati Muslimin lan iku tetap dalam riwayat Imam Muslim. Maksudnya kalau yang atas tadi kan Imam Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Redaksinya Imam Muslim agak sedikit beda, ada tambahannya. Wa fi mohon maaf ke adik khobar. Wa fi riwayat Muslimin lan tetap lan ing dalam riwayat Imam Muslim zada nambahi sapa Muslim yakni al-asra wal fajra ing lafaz yakni al-asra wal fajra. Tadi kan kalimatnya ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ngoten tok nek makna riwayat Imam Bukhari. Tapi riwayat Imam Muslim ditambah yakni al-asra wal fajra. Diperjelas yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ai bi sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha apa al-asra ing salat asar wal fajr lan salat subuh. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah satamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh yata'aqabuna. Nanti yang saya ceritakan yata'aqabuna ing dawuh yata'aqabuna gilir gumanti. Gilir gumanti itu maksudnya apa bahasa saya ini? Gonta ganti, bergiliran. Nah, kalau bahasa aslinya yata'aqabuna gilir gumanti. Ya, bergantian. Yata'aqabuna gilir gumanti fikum min dalam sira kabeh sapa malaikatun para malaikat
bil laili kang tetep ing dalem wektu bengi, wa malaikatun lan para malaikat bin nahari kang tetep ing dalem wektu awan. Jadi ada shift-shiftnya, malaikat yang mencatat amal siang dengan malam itu ada pergantiannya. Jadi dua shift. Nah, kapan pergantian itu terjadi? Wa yastami'una lan kumpul sapa malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Dua itu. Wa yastami'una. Nah, ini makanya ini tambahan sedikit. Jadi kalau malaikat yang sudah kita kenal selama ini, yang wajib diimani, yang wajib dipercayai, yang wajib diketahui ada 10. Nah, 10 ini apakah memang sosoknya hanya 10? Ya, jadi misalnya Jibril ya 1, Mikael 1 begitu, atau itu nama sebuah kelompok. Nah, kalau melihat ini, yang kita tahu selama ini malaikat pencatat amal kan Raqib dan Atid. Ini juga sering disalahpahami, nek Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Bukan begitu, dua-duanya sama. Itu. Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di situ tidak ada wawu atofnya. Ma yalfidhu orang ucap. Ma yalfidhu min qaulin orang ucap sapa wong min qaulin ing ucapan suci, tidak ada satu ucapan pun. Min qaulin itu min ziyadah, tapi faedahnya menghapus, menghilangkan semua. Ma yalfidhu orang ucapaken min qaulin ing ucapan suci, tidak ada satu pun ucapan illa ladaihi kejaba iku ana ing dalam sandingi atau ing dalam ya sandingi ahad atau wong sapa raqibun malaikat kang nginjen atidun kang neliti. Jadi Raqib Atid itu satu. Sering disalahpahami Raqib dhewe, Atid dhewe. Nek ayatnya Raqibun Atidun. Bukan Raqibun wa Atidun. Nah, beda kan? Kalau Raqibun wa Atidun Raqib dan, tapi itu tentang pelajaran mulai saya SD ya yang segini ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi raqib atid itu ya dua stand, dua pasangan, ibarat apa ya, roda, dua roda yang tidak bisa pisah. Dua-duanya ada tugasnya sama ya, semua amal dicatat ya, baik dicatat, buruk ya dicatat. Cuma kadang-kadang itu tadi disalahpahami. Dan kalau lihat ini berarti malaikat yang mencatat itu kan berdasarkan apa istilahnya? Lah jumlahnya, lah kembali lagi, apa itu satu orang atau dua orang atau sebanyak jumlah manusia? Karena kan di kanan dan kiri kita gambaran selama ini kan begitu ya. Kanan dan kiri itu ada malaikat raqib atid. Berarti kalau 10 orang berarti malaikat raqib atidnya 10 orang. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh, malaikat itu jangan digambarkan sederhana kita bawa buku, mesti absen, oh sholat, oh poso, oh ngaji, dicentang-centang, bukan begitu. Jadi ibaratnya malaikat itu tugas yang mengontrol CCTV, gitu loh. Jadi tinggal tetap CCTV, ini lapo ayo ini, kelihatan semua, tinggal diklik. Bukan berarti ngetut ngamong gitu. Itu gambaran tradisional kita selama ini, terlalu simpel. Sama dengan gambaran malaikat Israfil itu. Malaikat Israfil kalau kita gambarkan sendiri, nyambut nyawa manusia di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, jarak tempatnya jauh berbeda, jauh sekali. Itu ya Allah, nyambut ini mulai ngomong ya seluruh umat manusia di bumi ini sudah ada di lembaran HP-nya atau di program laptopnya itu. Ya tinggal klik saja. Iki sing mati hari ini jam sakmene, oh iki jenenge iki sudah di program, tinggal klik mati. Gitu. Jangan digambarkan seperti kita. Loh, kenapa kita kemudian memahami begini? Ternyata kan teknologi itu semakin berkembang canggih dan itu menggambarkan
kecanggihan teknologi malaikat yang sebenarnya jauh lebih canggih dari itu, ya kan? Dulu kita tidak pernah membayangkan ada CCTV, tidak pernah membayangkan ada drone. Nah, itu malaikat itu gawe itu, sudah pakai. Ya sudah, nggak apa-apa, pemahaman yang ada itu yang penting pokoknya percaya orang malaikat itu dah, ya harus timbang ruwet. Tapi ini malaikatnya banyak ini. Jadi Raqib Atid itu bukan sendiri. Tapi atau mungkin ada yang ulama berpendapat itu pimpinannya. Jadi kelompok malaikat yang mencatat amal itu namanya Raqib Atid. Tapi punya anak buah di masing-masing manusia. Ada yang ya wis terserah lah, pokoknya ingin ya. Wa yastami'una la, kumpulnya malaikat tadi itu ya ganti shift itu ketemunya di mana? Wa yastami'una lan kumpul sapa malaikat billaili wa malaikat bin nahar. Kapan? Di mana? Fi sholatil fajri, dalam sholat subuh, wa sholatil asri, dan sholat asar. Wis setelah itu ketika datang petugas baru yang lama kan pulang membawa laporan kepada Allah, walaupun sebenarnya tanpa dilapori Allah juga lebih tahu. Tapi ini nanti ada pertanyaan sih. Wa summa ya'ruju araja ya'ruju mi'raj ya ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu, katakan summa ya'ruju mongko nuli munggah sapa alladzina malaikat batau. Batau taknya di fathah, jangan di dhamma. Kalau di dhamma itu nanti jadi fi'il amar ya, batau. Makanya nah ini sering ditibaan itu wal mala sallu alaika, banyak gitu ya, karena memang tulisannya di tibaan itu di dhamma, bukan sallu. Wal mala sallau, karena fi'il amar yang dhamirnya jamak ghaib, fi'il madhi yang jamak ghaib itu fa'ala fa'alu gitu. Fa'alat fa'alata fa'alna, shalla sallu. Tapi apa bukan gitu ya, keliru ya. Ya Allah, di fathah itu berarti fi'il madhi, sallau itu fi'il madhi. Kalau sallu itu fi'il amar. Wal mala utawi para menungso, para golongan wong akeh iku sallau padha maca selawat sapa al mala alaika, wal mala sallau alaika. Kalau sallu jadi fi'il amar, gak nyambung itu, padahal itu khabar dari wal mala. Jadi wal mala itu isim jamak, wal malau al malaul a'la itu sekelompok orang banyak, sekelompok banyak orang itu al mala. Jadi isim jamak, bentuknya mufrad tapi maknanya banyak. Sama dengan qaumun, itu bentuk katanya itu mufrad tunggal tapi maknanya banyak. Nasun itu tidak perlu dijamakkan, walaupun bentuk mufrad tapi artinya banyak. Orang akeh, anas itu wong akeh. Jadi wal mala sallau alaika, ditibaan itu ya. Sekarang bisa ngerti diganti, bukan wal mala sallu alaika. Selalu perintah maca selawat sih, padahal sudah membaca mereka, tidak usah diperintah, hanya menceritakan saja. Bon batau kang suwengi-wengi sapa alladzina, suwengi-wengi itu semalam suntuk full, jaga semalam tidak ngantuk belas ya, padahal tidak rokok ini, tidak kopi ini gitu ya, ronda malam gitu. Batau kang suwengi-wengi sapa alladzina fikum ing dalam sira kabeh. Jadi yang pagi itu ya, itu yang malaikat jaga malam itu naik menghadap kepada Allah melaporkan catatan amalnya. Fayas aluhum mengkonuli takon sapa Allah ing alladzina. Wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat suwiji li muslimin ketu Imam Muslim. Wa fayas aluhum rabbuhum utai lafat fayas aluhum rabbuhum. Kalau riwayatnya Imam Bukhari dhamir Allahnya ghaib, tapi kalau di dalam riwayat Muslim fa'ilnya itu isim dhahir, bukan kata dhamir, bukan isim dhahir. Fayas'aluhum mongko nuli takon ing alladzina sapa rabbuhum pangirane alladzina. Wa huwa hale utawi Allah atau Rabb, wa huwa hale utawi Rabb iku alamu luwih ngerti sapa Rabb bihim kelawan alladzina. Jadi ketika naik mau lapor itu ya basa-basinya begitu.
Nah ini namanya apa istifham isyhad namanya. Jadi pertanyaan itu bukan karena tidak tahu, tapi untuk mempertontonkan, mempertunjukkan, memamerkan, gitu loh, memamerkan. Jadi tidak usah ngomong, tidak usah lapor aja, Allah sudah tahu kok. Kok lapor harus naik, lapor pada Allah, ya Allah ini amalnya para manusia, tidak usah begitu. Tapi itu kenapa terjadi begitu? Untuk isyhad namanya, istifham lil isyhad, untuk mempersaksikan. Kodamnya ketika MC memperkenalkan narasumber, gitu kan? Itu kan mesti ngerti jadi. Cuma ditakoni, sampean ini dulu kuliah di mana, jurusan apa, kemudian menempuh S2 di mana dan seterusnya. Padahal sudah tahu sih. Tapi ditanya begitu biar audien itu semakin wah hebat ini, S2-nya di Amerika, S3-nya di Kanada, dan seterusnya. Pertanyaannya bukan karena yang tanya tidak tahu, tapi untuk menunjukkan kepada semuanya. Kaifa, takon ingat, fasaluhum kaifa hale kaya apa? Taraktum ninggal sapa sira kabeh malaikat ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Gimana kabarnya hamba-hambaku tadi waktu kamu balik ke sini? Nah, gimana, apa yang mereka lakukan? Sedang apa mereka? Maka fayaquluna mongko jawab atau matur ya, karena malaikat dari bawah ke atas itu matur, kalau atas ke bawah itu ngendika atau dawuh. Nah, ini bahasa halusnya. Fayaquluna mongko matur atau menjawab, ngomong sapa alladzina, maksudnya malaikat yang malam itu, tarokna ninggal sapa kita ing ibadi ya, wahum hale utawi ibadi, maksudnya ibaduka ya, bukan ibadinya malaikat. Taroknahum domennya kepada ibadi. Taroknahum wis ninggal sapa kita ing ibadi, wahum hale utawi ibadi ku yusalluna pada salat. Ya Allah, tadi saya terakhir meninggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Loh, sing dilaporkan ke tengah-tengah luhuri dan nanti gak diomong oleh malaikat. Itu loh untungnya kalau kita sholat asar, sholat subuh. Soalnya sing dilaporkan nanti, loh soalnya sholat asar ini malaikat ini ya Allah, si A, si B, si C, si D, seakan-akan begitu. Tapi sing sholat duhur gak ditanya, gak dilaporkan. Loh, ini kan hebatnya di situ. Ya, ini kelebihannya sholat asar dan subuh. Nanti juga begitu ketika sore itu laporannya malaikat siang kepada Allah juga begitu. Nah ini wa atainahum, bedakan ata dengan ata. Ini kadang-kadang keliru di Al-Quran, sering sulit membedakan walaupun harapan. Ata yati, kalau ata yukti. Bedanya apa? Kalau ata itu datang, mendatangi, menghampiri, ya, ata yati menghampiri, mendatangi. Kalau ata memberi. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil. Benar gitu ya? Wa ataina Musa sultanan mubina. Ataina. Beda dengan wa atainahum apa itu? Beda ya. Pokoknya itu maknanya. Jadi ata itu datang, kalau ata memberi. Makanya di sini wa atainahu lan nekani sapa kita ing ibadi, tadi ditinggal dalam keadaan sholat. Nanti waktu giliran mau datang lagi pada besoknya, loh si sholat mana? Nah, seakan-akan begitu. Seakan-akan begitu. Ini kita tinggal si sholat. Loh, aku saya kita kemana? Si sholat mana? Itu hebat sekali. Padahal ya tidak ada. Jadi malaikat itu siang mau meninggalkan, malam mau meninggalkan orang-orang ini sudah dalam kondisi sholat asar. Terus besok mau datang sorenya, mau piket malam lagi, sore-sore terlalu si sholat. Itu ternyata sholat asar. Gitu loh. Wa atainahu lanakane sapa kita ing ibadi wa hum hali utawi ibadi iku yusalluna wa sholat sapa ibadi. Itu makane tadi pesannya kan Nabi, usahakan sebisa mungkin ojo sampai sholat asar dengan subuh ini kelewat
atau tidak dilaksanakan di awal waktu atau tidak dilaksanakan secara berjamaah, karena inilah yang akan menjadi disaksikan oleh para malaikat yang menjaga siang dan malam. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ini tentu dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tambahkan sedikit. Kalau ajaran dari Kanjeng Nabi kafaratul majlis itu hanya sampai wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa saya tambahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin? Itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ambil dari kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Jadi itu fungsinya hampir sama, melebur dosa-dosa yang mungkin kita lakukan pada saat pertemuan. Lebih lengkap lagi ya. Mari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.